Muslim dari sekolah SMA Katolik Santo Petrus, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi manajemen bisnis di Pradita University, sampai bertemu di Pradita University. Saya Ian dari sekolah SMA Katolik Santo Petrus Pontianak. Asal kota saya dari Pontianak. Saya masuk program studi desain interior di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Stefani dari SMA 1 Petrus, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi DKV di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Nama saya Tommy Ciawan dari sekolah SMA Katolik Santo Petrus, asal kota saya dari Pontianak, dan saya masuk program studi Teknik Informatika di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Claudia Alber dari sekolah SMA Katolik Santo Petrus, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Culinary Arts di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Halo, saya Hansel dari sekolah SMA Katolik Santo Petrus, asal Pontianak. Saya masuk program studi Information Technology di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Halo, saya Liliana dari sekolah SMA Kristen Immanuel, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Hospitality Tourism di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Darren Vanetio dari sekolah SMA Kristen Immanuel Bilingual Class. Saya berasal dari kota Pontianak. Saya masuk ke program studi IT di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Marvino dari sekolah SMA Kristen Immanuel, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Teknik Sipil di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Rian Kristen Senwang dari SMA ke Immanuel Pontianak. Saya masuk program studi Information Technology di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Leon Resten dari sekolah SMK Kristen Immanuel, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Hospitality dan Tourism di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Teman saya Theodorus Antoni Ivan dari sekolah Kristen Immanuel Pontianak. Saya masuk program studi DKV di Pradita University. Sampai bertemu di sana, teman-teman. Wilson dari sekolah SMK Kristen Immanuel, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Business Information System di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Yohanes Victor Yoga dari SMK Kristen Immanuel Pontianak. Saya masuk program studi Desain Komunikasi Visual di Pradita University. Sampai ketemu di Pradita University. Dan Dika Putra dari sekolah SMK Kristen Immanuel Pontianak, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi di Cafe di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Dari sekolah SMK Kristen Immanuel Pontianak, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Desain Interior di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Nicholas Tam dari sekolah SMK Kristen Immanuel, asal kota Pontianak. Saya masuk program studi Information Technology di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Rio Chandra Putra dari sekolah SMA Santo Ignatius, asal kota Singkawang. Saya masuk program studi DKV di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Siska Angelia, saya dari SMA Santo Ignatius, asal kota Singkawang. Saya masuk program studi Business Information System di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Vincent dari sekolah SMA Santo Ignatius Singkawang. Saya masuk program studi Culinary Art di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Octavianus Wijaya dari sekolah Santo Ignatius Singkawang, asal kota Singkawang. Saya masuk program studi Information Technology di Pradita University. Sampai bertemu di Pradita University. Saya Calvin Sandro Bonardi dari SMA Santo Ignatius Singkawang, asal dari kota Singkawang. Saya masuk program Business Management di Pradita University. Sampai jumpa di Pradita University. Saya Hendry dari sekolah SMA Santo Ignatius, asal kota Singkawang.
Oke, baik Pak Anli, mungkin karena waktunya sudah menunjukkan pukul 8:04 juga dan peserta yang masuk juga udah sampai 60 partisipan saat ini. Jadi mungkin presentasinya bisa dimulai, kepada Bapak Anli dan tim, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Pak Sulyono. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Anli, saya perwakilan dari Pradita University. Nah, hari ini Koko akan memperkenalkan sedikit tentang Pradita University. Mungkin teman-teman sekalian ada yang pernah dengar ataupun yang belum pernah dengar dengan Pradita University. Nah, hari ini Koko akan presentasi sedikit tentang Pradita University ya, teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi tentang Pradita, nah, CABL, jadi dari tim Koko ada bagi daftar hadir. Jadi, kalian boleh isi daftar hadirnya ya, karena di akhir acara nanti saya akan bagi-bagi voucher GoPay senilai 25.000. Nah, oleh karena itu pastikan nomor kalian benar dan nomor GoPay kalian benar, nanti kita akan kirimkan voucher GoPay buat nama-nama pemenang nanti kita acak ya teman-teman ya. Jadi pastikan isi daftar hadir, oke? Oke, saya izin untuk share screen ya teman-teman ya. Oke, sudah muncul ya di layar handphone kalian, gadget kalian, ataupun di laptop kalian. Oke, nah di sini ada tulisan Develop Nation Potential. Nah, kalau kamu lihat sendiri, sebelah kiri ada Pradita University, sebelah kanan ada tulisan namanya Sumarekon di ujung kanan. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah kampus kami. Apa sih hubungan Sumarekon dengan Pradita? Nah, yuk kita lihat sama-sama. Nah, setiap kampus pasti punya tagline. Nah, tagline kami adalah The Real Enterprise University. Nah, apa sih The Real Enterprise University itu kok? Nah, yuk kita lihat 3 alasan kenapa disebutnya The Real Enterprise University. Nah, yang pertama kita diperkasai oleh business entity atau koperasi. Nah, business entity atau koperasi itu apa? Jadi kami didirikan oleh PT Sumarekon Agung Tbk. Mungkin kalau teman-teman di Kalimantan kurang familiar ya nama Sumarekon. Tapi kalau kalian pernah ke Jakarta, pernah ke daerah Kelapa Gading, pernah ke daerah Sumarekon Serpong Tangerang, pernah ke daerah Bekasi, ke Karawang, ke Bandung, terus di Makassar, atau pernah main ke Bali, ke daerah Jimbaran, ada Nusa Dua Bali, ada hotel bintang 5 namanya Movenpick, dan ada resort namanya Samasta, itu adalah milik kami semua. Jadi kurang lebih kami adalah spesialis untuk membangun kota mandiri. Nah, kebetulan kami juga punya tanah di daerah Kalimantan Barat, dan kami juga sudah punya tanah di daerah Kalimantan Timur, yang akan menjadi pusat ibu kota ke depannya. Kami sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti membuat kota mandiri, yaitu nanti kita namakan dengan Sumarekon sendiri. Baik Sumarekon nanti daerahnya daerah di Kalimantan Timur, ataupun di Kalimantan Barat. Cuma saya nggak bisa sebutin daerahnya, karena kalau nanti saya sebutin daerahnya, nanti harganya naik. Kalau harganya naik, susah nanti untuk memperlebar wilayahnya. Karena nanti kami yang bikin mall, apartemen, hotel, rumah sakit, jalanannya, perairannya, semua kami yang kelola semua, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, oke. Nah, kami juga nggak cuma sendiri membangun Pradita, jadi kami mengundang mitra perusahaan kami, jadi baik dalam negeri maupun luar negeri, kami undang untuk gabung bersama-sama membangun Pradita University. Gunanya buat apa? Karena mereka juga butuh namanya sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, kampus kami agak nyeleneh, agak berbeda sama kampus-kampus pada umumnya. Kenapa berbeda? Karena kampus kami lebih banyak praktek. Jadi mungkin kalau kampus-kampus lain itu lebih banyak teori ya pada umumnya. Kita kuliah kan 4 tahun. Kita kuliah 4 tahun pasti 3 tahunnya teori dulu. Lalu semester akhir di tahun terakhir, tahun keempat, kamu magang. Habis magang kamu skripsi baru kerja. Betul ya? Nah, kalau di kami selama kamu dari semester 1, kamu akan banyak langsung terjun ke lapangan, ke proyek-proyeknya Sumarekon maupun proyek-proyek jaringan Sumarekon. Jadi apa yang kamu ambil jurusannya, dan itu akan kamu terapkan di lapangan. Jadi teori kamu dapetin, kamu praktekin. Teori kamu dapetin, kamu praktekin. Teori yang kamu dapetin, kamu praktekin. Gunanya buat apa? Biar kamu lebih gampang menghafalnya,
lebih gampang mengingatnya dibanding kamu cuma suruh teori doang. Karena pas kamu 3 tahun kamu teori, pas kamu magang, pasti kamu bingung semua. Karena kamu nggak pernah nerapin, kamu nggak pernah praktekin apa yang kamu dapetin, terus bingung cara nerapinnya gimana. Pas nanti lulus, bingung kerja di mana, bingung harus ngapain. Nah, itu yang terjadi selama di Indonesia ini. Oleh karena itu, kami buat kampus ini dengan sistem yang berbeda. Sebelum kamu bikin kampus, kami sebenarnya punya sekolah. Sekolah kami kurang lebih ada 3 sekolah. Pertama, kami punya sekolah Yayasan Buddha di Seci, yang ada di Pandai Kapuk, ada di Cengkareng, dan ada di Singkawang. Kami sudah bikin yang namanya sekolah Seci. Nah, lalu kami juga punya sekolah yang untuk yang Muslim, yaitu kami punya namanya sekolah Al-Azhar. Lalu kami punya sekolah lagi yang satu lagi, versinya versi Mandarin. Kami kerjasama dengan Taiwan, itu namanya sekolahnya Sekolah Pahwa, Sekolah Terpadu Pahwa. Nah, satu lagi kami punya sekolah lagi, kerjasama dengan Filipina, namanya Sekolah Kimpina. Gitu, teman-teman. Jadi kami juga punya banyak sekolah, dari sebelum kami bikin kampus, kami punya sekolah dulu. Tapi kami lihat nih situasi di lapangan, kami berdiri 40 tahun, kami melihat anak-anak yang baru fresh graduate ini, baru lulus dari kuliah, kebanyakan tuh bingung, mau kerja apa, mau gimana kerjanya, mereka harus dibimbing satu persatu. Nah, itu membuat effortnya lebih besar. Nah, oleh karena itu, daripada capek-capek, kita bikin aja kampus sendiri. Kita didik anak-anak kita pengalaman udah banyak, kita didik mereka, agar mereka bisa langsung menikmati dan bisa merasakan bagaimana kerja di lapangan dari semester 1. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah Sumarekon. Sumarekon sendiri kami ada di Kelapa Gading pertama. Jadi di Kelapa Gading kami juga punya mall juga, Mall Kelapa Gading ya. Punya shopping mall. Shopping mallnya Mall Kelapa Gading 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Serpong kami juga punya daerah Sumarekon Serpong, lalu ada Bekasi, lalu ada di Bandung. Bandung kami kerjasama dengan gubernur di sana, jadi kerjasama dengan gubernur Jawa Barat untuk membuat pusat pemerintahannya di Jawa Barat, yaitu di daerah Bandung Gede Bage. Lalu kami ada di Sumarekon Karawang, lalu kami juga ada di Bali ya, kami bikin resort and hotel bintang 5. Lalu kami bergerak di bidang property development, terus kami juga ada bergerak di bidang shopping mall, terus kami juga ada hospitality and leisure. Jadi kalau kamu bisa lihat, ada namanya Hotel Haris, salah satunya Haris di Gajah Mada itu, salah satunya grup kami juga. Jadi kami punya hotel dari bintang 3 sampai bintang 5, baik di Indonesia maupun di Eropa. Nah, ada Pop Hotel, Haris Hotel, Movenpick, ada Preference, ada Yellow Hotel, terus ada klub-klub Kelapa Gading segala macam, itu masih banyak lagi. Lalu kami juga bergerak dengan banyak bisnis lainnya, salah satu ada bisnis rumah sakit, terus kami juga punya sekolah-sekolah, dan masih banyak lainnya ya teman-teman ya. Saya nggak nunjukin semua di sini karena nanti kebanyakan logo teman-teman. Nah, ini adalah Sumarekon Bogor. Di saat pandemi seperti ini, kami tetap terus pembangunan. Kenapa? Karena kami tidak tergoyahkan. Kami tetap stabil, kami terus tetap pembangunan. Nah, ini adalah contoh Sumarekon Bogor. Jadi Sumarekon Bogor ini jadi seperti ini, teman-teman. Jadi dari daerah Gede Bage, lagi saat PPKM ini kami tetap pembangunan. Jadi kamu bisa lihat, ada yang mulai jalanannya, gedung-gedungnya, itu semua kami yang bangun. Maka nanti akan berkembang, jadi nanti Kalimantan juga akan berkembang, dan akan banyak gedung-gedung tinggi. Nah, gedung-gedung tinggi kenapa bisa? Sedangkan selama ini kita nggak bisa terlalu tinggi kan, kalau di Kalimantan, apalagi tanahnya bisa berubah-berubah karena tekstur tanahnya agak lembek. Nah, itu ada metodenya. Nanti kalau kamu belajar di teknik sipil, kerja sama dengan Belanda sama dari Jepang, jadi kita udah punya teknologi di mana bisa bikin tanah itu menjadi lebih keras dan bisa lebih kokoh, dan kita bisa bikin bangunan lebih tinggi lagi. Kayak gitu, teman-teman ya. Lalu ini adalah Sumarekon Makassar. Jadi kami sudah ada di Makassar. Makassar juga sudah jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kami bikin semuanya. Jadi kami spesialis bikin kota mandiri. Lalu ini adalah Sumarekon Bandung. Jadi Sumarekon Bandung yang terkenal dengan banjirnya, yang nggak bisa dibuat apa-apa, ternyata sekarang bisa dibangun oleh kami. Dan sudah menjadi kota yang berkembang. Dan akan menjadi pusat pemerintahan Jawa Barat. Dan juga akan menjadi pusat IT. Gitu teman-teman. Nah, kita bekerjasama dengan jaringan korporasi yang memungkinkan kalian belajar sesuatu hal yang relevan dengan dunia kerja nyata. Nah, kamu bisa lihat sendiri di sini banyak logo-logo ya. Sebenarnya masih lebih banyak lagi. Saya nggak bisa taruh semuanya karena ini kami kasih lihat aja yang beberapa yang mungkin kamu kenal. Salah satunya ada namanya MAP, sebelahnya Indomaret. MAP itu adalah Mitra Adi Perkasa. Kalau kamu pernah beli Starbucks, terus pernah beli Burger King, atau kamu pernah pakai brand-brand seperti Nike, Adidas,
terus pernah pakai fashion Zara, Sephora, dan masih banyak lainnya. Kami kurang lebih ada pegang 100 brand ya dari luar negeri masuk ke Indonesia. Nah, itu semua kami pegang untuk kalian nanti bakal praktek langsung di sana. Jadi kamu akan praktek ke sana, kamu akan belajar strategi marketingnya, bagaimana membuat desain tempatnya biar lebih enak, cozy, nyaman. Terus kenapa setiap orang mau beli kopi selalu Starbucks kalau di tiap daerah. Mungkin kalau di Kalimantan mungkin Aming ya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi nanti kamu akan belajar kayak gitu, teman-teman. Jadi di bidang manajemen, kamu akan kerjasama dengan Mitra Adi Perkasa. Kamu juga akan dapat sertifikat level manager, gitu teman-teman ya. Lalu, kami juga kerjasama dengan universitas dari luar negeri. Salah satunya ada Nagaoka University from Jepang. Jadi ini untuk anak-anak pertukaran pelajar di bidang IT. Di bidang IT dan SI ini juga kami kerjasama dengan Harvard University. Jadi dari Amerika, kami kerjasama dengan Harvard University untuk nanti sertifikasi dari Harvard dan MIT-nya juga. Dan juga untuk anak perhotelan, kami kerjasama dengan universitas di Prancis, yaitu ada École Hôtelière de Paris, lalu juga ada Universitas de Angers, dan juga kami kerjasama dengan Kedutaan Prancis yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi yang kami sudah kerjasama, teman-teman. Jadi saya nggak bisa sebutin semua, karena di dalam logo-logo ini termasuk brand-brand yang cukup besar. Nah, di sini kita belajar nggak cuma teori, tapi kita praktek langsung di lapangan dari semester 1. Nanti saya kasih lihat prakteknya seperti apa. Lalu nanti selama kamu kuliah, kamu jangan kaget. Kita satu kelas hanya terima 20 orang sampai 20 orang sampai dengan 32 orang saja. Untuk anak desain lebih dikit, untuk anak di luar desain agak banyak dikit, yaitu 30-an lebih. Tapi anak desain 20-an. Kenapa dikit? Kami lebih baik dikit, berkualitas, dibanding kalian banyak-banyak, kelasnya banyak, terus nanti bingung kerjanya apa, terus bingung nanti belajarnya seperti apa, terus nggak mahamin semuanya. Oleh karena itu, kami lebih baik orangnya dikit. Satu angkatan kami nggak banyak-banyak. Mungkin kalau kampus-kampus lain bisa terima satu angkatan 2.000 orang, 9.000 orang. Kalau kami tidak. Satu angkatan kami hanya menerima di angka 400 atau 500 orang saja. Kenapa dikit kok? Kami dikit, nanti pas kamu lulus, kami langsung salurkan ke pekerjaan langsung. Baik kamu langsung kerja, ataupun kamu membuat bisnis baru. Jadi menjadi seorang profesional, atau menjadi seorang entrepreneur. Jadi kami udah siapin kalian, makanya oleh karena itu kami dikit aja. Kalau kebanyakan, nggak mungkin semua kampus bakal menjamin kalian kerja. Nggak mungkin semua kampus menjamin kamu nanti disalurkan. Karena mahasiswa mereka banyak banget, sampai 2.000, 9.000 orang. Dengan kami punya ratusan perusahaan, dan oleh karena itu di ratusan perusahaan kami butuh namanya SDM. Nah, SDM itu kami ambil dari kampus kami sendiri, yaitu Pradita. Gitu teman-teman ya. Nanti selama kamu kuliah, dalam satu kelas itu jangan kaget kalau ada 2 dosen sampai 3 dosen. Jadi dalam satu kelas kalian cuma 20 orang, tapi dosennya ada 3 orang sampai 2 orang. Gunanya buat apa kok? Jadi di situ nanti ada dosen praktisi, ada dosen akademik. Nah, dosennya ini akan membimbing kalian dari kamu nggak tahu sampai kamu tahu, dari kamu nggak bisa sampai kamu bisa. Jadi dosen-dosen ini akan memperhatikan kalian satu persatu. Karena sistem kami sistem mentoring. Ya, karena nggak setiap orang itu memiliki daya tangkap yang sama. Ada yang daya tangkapnya agak apa ya, agak lebih lama ya, ada yang langsung menangkap. Nah, oleh karena itu kami butuh namanya dosen-dosen banyak ini untuk mendampingi kalian, gitu teman-teman. Jadi nanti dosennya dan antara dosen dan mahasiswa itu dekat ya. Jadi benar-benar kita membimbing kalian step by step-nya sampai kalian nanti lulus, gitu. Terus nanti kamu akan bekerja sama dengan jurusan berbeda. Jadi mungkin kalau di kampus lain, kalau kamu kerjain praktek ya antar jurusan. Tapi kalau di kami tidak. Karena di dunia kerja nyata nanti ini kamu belajar nggak cuma antar jurusan kalian, pasti nanti kamu pas kerja itu harus bertemu dengan banyak orang dengan jurusan yang berbeda dan kamu bikin project. Nah, oleh karena itu dari semester 1 di Pradita kamu akan dilibatkan dengan berbagai jurusan. Contohnya anak SI yang bikin sistemnya, kira-kira sistemnya harus kayak gimana, kerangkanya kayak gimana. Contohnya kita mau bikin Tokopedia. Nah, orang SI ini akan ngerangkain semuanya. Mau logonya seperti apa, nanti di dalam Tokped itu ada apa aja, fitur-fiturnya. Nah, nanti kita kerjasama untuk anak orang IT. IT akan bikin program-programnya. Bikin programnya segala macam, sampai program itu bisa berjalan, lalu kita oper lagi ke anak SI akan presentasikan ke depan owner-nya. Kayak gitu, teman-teman. Jadi nanti kamu akan ngerjain proyek-proyek gabungan, ya, antar berbagai jurusan. Nah, ini ada alasan kenapa harus memilih Pradita University. Pertama, ada kualitas, kedua fasilitas, ketiga program beasiswanya. Nah, di sini kita kualitasnya yang pasti pertama, makanya saya bilang kualitas pembelajaran kita yang relevan dengan dunia kerja nyata. Karena pengalaman kita cukup banyak, cukup lama di dunia industri, kami bawa semua kurikulum kami ke dalam pengajaran, gitu teman-teman ya.
Nanti yang ngajarin kamu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang yang pangkatnya level manager, CEO, atau owner. Jadi nanti antara direktur, CEO, owner, atau manajer yang akan langsung buat ngajarin kamu di bidang prakteknya. Gitu, teman-teman. Nah, kita sudah terkreasi Urban PT. Nah, ini ada alumni dari sekolah kalian yang sudah berkuliah di Pradita University. Mungkin kamu ada yang kenal, ada yang nggak kenal ya, karena cukup besar ya di Santo Paulus ya. Nah, ini adalah alumni-alumni kalian yang sekarang sedang berkuliah dan sedang praktek. Untuk Weni Alfrida ini, dia ambil jurusan Culinary Art. Nah, sekarang dia sudah praktek di kampus, jadi dia udah di sini, udah di Tangerang. Karena kita sudah praktek, jadi semua jurusan kami tetap pasti ada prakteknya. Terus ada Stefani Octavia, ambil Business Management. Lalu tahun lalu kita juga ada Jennifer dan ada Irfandi, ya, ambil DKV dan Desain Interior. Kalau Irfandi udah ngerjain proyek-proyek dari berbagai negara, karena kami kerjasama dengan desain internasional dari seluruh dunia. Oleh karena itu, Irfandi udah ngerjain semua proyek-proyek dari seluruh dunia itu. Salah satunya dari Amerika, dari Jepang, dari Korea, dan semuanya kita udah kerjasamain. Gitu ya. Lalu ini adalah sistem kuliah yang ada di Pradita University. Nah, ini contohnya kita ngerjain case clubhouse dari Sumarekon. Jadi Sumarekon kami cukup banyak ya proyek-proyeknya. Salah satu kita bikin perumahan, di mana setiap perumahan itu pasti ada namanya clubhouse. Clubhouse itu apa kok? Buat jogging track, kolam renang, terus buat nanti dia taman bermain. Nah, itu anak-anak kami libatkan untuk bikin proyek-proyeknya. Nah, nanti setelah mereka bikin prototipenya, mereka bikin miniaturnya, mereka presentasikan ke depan estate manajernya Sumarekon. Setelah kita presentasiin, kita review, lalu kami pilih. Yang terbaik kami buatkan bentuk aslinya. Jadi apa yang kamu desain, apa yang kamu bikin, ada bentuk aslinya, teman-teman. Gunanya buat apa? Buat nanti kamu bisa kasih orang tua kamu, dan juga menjadi sebuah portofolio kamu. Karena di kampus lain belum tentu bisa seperti ini, karena mereka nggak punya industrinya. Mereka punya kerjasama industri hanya untuk tempat mereka magang. Tapi kalau di kami, industri kami real, punya kami sendiri. Jadi apa yang kamu bikin karyanya akan kami buatkan aslinya, gitu ya teman-teman ya. Lalu ini adalah untuk anak-anak sipil. Jadi kalau kamu ambil jurusan sipil, kalian nanti akan banyak ke proyek lapangan ya. Kamu akan dapat topi proyek. Nanti kamu akan lihat pembangunan dari bangunan belum ada sampai bangunan ada, dari bangunan belum jadi sampai finishing. Kamu akan terus ikuti perkembangannya dan kamu akan belajar semua. Terus jadi ini untuk anak-anak business management, retail management, the accounting. Kami juga kerjasama dengan mitra di Perkasa yang tadi saya bilang. Nah, mereka langsung kunjungan ke industri. Jadi kamu nanti akan kunjungan langsung ke proyek-proyek kami. Salah satunya ada di Starbucks Cafe yang sebelah kanan, sebelah kiri ini ada di Nike. Lalu nanti kamu akan kunjungan ke sana, kamu akan belajar bagaimana bikin strategi marketing. Apalagi lagi posisi pandemi seperti ini. Nah, di saat pandemi seperti ini, kamu harus bikin terobosan. Nah, terobosannya apa? Contoh, baru-baru ini kalau kamu pernah dengar ada McD keluarin namanya BTS Meal. Nah, BTS Meal itu kita bikin di mana kami lihat perkembangan, apalagi penjual lagi turun, kami kerjasama dengan brand dari Korea, K-pop juga dari Korea, kami kerjasama kita kerjasama bikin desainnya. Kita bikin packaging lucu, kita bikin makanan agak unik-unik, terus bumbunya juga kita bikin unik, lalu kami bikin pilih warnanya yang benar-benar mencolok, yang lebih yang lebih kena ke masyarakat. Kami bikin warnanya warna lilac. Nah, kita bikin desainnya, lalu kita publisin. Akhirnya cukup oke, cukup direspon oleh masyarakat dan positif, dan akhirnya rame di Jakarta. Kayak gitu. Lalu kalau kamu pernah tahu, SNM kan lumayan produk yang lumayan oke ya, SNM ya. Nah, kami lihat nih, kayaknya kami harus bekerjasama juga. Akhirnya kami kerjasama dengan Blackpink. Kami kerjasama dengan Blackpink, terus kami bikin desain-desainnya yang lucu-lucu, unik-unik, agar orang-orang bisa tertarik untuk membeli produk SNM tersebut. Jadi akhirnya penjualan kami juga cukup lumayan, walaupun lewat online, karena kita waktu itu pas PPKN nggak bisa datang ke mall, jadi kami bikin hal-hal terobosan yang seperti itu, teman-teman. Jadi nanti kamu juga akan banyak bikin terobosan-terobosan itu, dan berkenalan dengan orang-orang luar lainnya. Nah, ini untuk anak-anak DKV dan interior design. Semua hasil karya kamu, karena kami bekerjasama dengan Worldwide Graphic Designer internasional dari seluruh dunia, nanti semua hasil karya kamu akan kami bawa ke mall-mall kami, dan akan kami pamerkan. Jadi hasil karya kami yang udah kamu bikin, kami akan bawa ke mall untuk dipamerkan ke depan orang banyak, ke depan publik. Nah, itu pun diresmikan oleh kedubesnya masing-masing negara. Kemarin kita kerjasama dengan Polandia, oleh karena itu,
kami kerjasama dengan Kedutaan Besar Polandianya untuk meresmikannya. Lalu ini ada dengan Kedutaan Besar Korea, ada Hungaria, kemudian ada dari Jerman, ada dari Jepang, dan masih banyak lainnya, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, sebelah kiri ini adalah rektor kami, yang pria ya. Ini adalah rektor kami, namanya Profesor Ricardus Eko Indrajit. Beliau yang megang cyber security negara Indonesia, yang bikin keamanan internet di cyber security itu adalah kami sendiri, gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah jurusan perhotelan dan kulinerian, culinary art. Jadi nanti kamu akan banyak praktek, kamu akan bikin banyak makanan dan makanan lucu-lucu. Nah, salah satunya yang cewek yang sebelah kiri, ya, yang nomor 2 dari gambar, itu adalah Belinda Tamara. Belinda Tamara ini lulusan dari SMA Santo Paulus juga. Dia lulusan 2018. Nah, dia juga sekarang udah banyak bikin makanan-makanan yang lucu-lucu, unik-unik, dan juga sekarang lagi endorse dia, gitu. Nah, ini kuliah selama pandemi seperti apa kok? Nah, selama pandemi nanti kita kuliahnya seperti ini, kamu tetap praktek, tapi tetap ikutin protokol kesehatan. Terus kamu juga harus di swab dulu. Nah, kami punya rumah sakit pribadi, jadi kami punya rumah sakit namanya St. Carolus di dekat kampus. Buat nanti kamu kalau ada apa-apa atau mau PCR atau antigen dapat harga lebih khusus. Jadi nanti sebelum kamu praktek kamu PCR dulu. Itu kita bikin harganya harga worth it juga, harga lebih murah ya. Jadi kamu benar-benar nggak usah takut. Kita siapin juga itu nanti prakteknya seperti ini untuk culinary dan hospitality. Kalau yang anak sipil juga tetap praktek, kami tetap banyak riset, kami punya gedung sendiri untuk riset centernya. Lalu ini kita proyek gabungan antara DKV dan Culinary Art. Kami kerjasama juga dengan Kementerian Pariwisata, yaitu Bapak Sandiaga Uno. Jadi, dan juga diresmikan oleh Presiden dari Sumarekon sendiri. Jadi hasil karya kamu, kami bawa ke mall, kami pamerkan, agar kamu bisa dilihat oleh masyarakat seluas lainnya, dan kamu bisa menjelaskan produk-produk kamu. Karena orang Indonesia itu kecenderungan hanya pintar membuat, tapi tidak pintar mempresentasikan apa yang dia buat. Oleh karena itu, di sini kamu harus diajarin tahu cara buatnya, tahu cara menjualnya, dan tahu cara bagaimana mendapatkan investor untuk bikin usaha kamu biar berjalan, ya. Lalu ini juga ada namanya desain interior. Jadi desain interior, nanti kamu akan banyak kerjain proyek-proyek yang ada di Sumarekon. Contohnya ini adalah proyek untuk lounge, untuk tempat nongkrong, dan juga untuk classroom. Jadi anak-anak interior kami akan nanti presentasikan ke depan owner dari Sumarekon, yaitu Bapak Herman Nagaria. Jadi ini pemilik dari Sumarekon, yaitu Bapak Herman Nagaria. Lalu ada presiden dari Sumarekon juga. Lalu juga ada yayasan dan juga ada dari rektorat. Kamu akan presentasikan ke depan mereka hasil karya kamu. Kamu presentasiin, lalu kita akan review, kita akan kasih masukan-masukan. Lalu semua hasil karya kamu yang ada sebelah kanan ini, yang kamu lihat ini, langsung kami bikin aslinya sesuai apa yang kamu desain. Jadi semua proyek kamu, apa yang kamu desainin, itu kita bikin realnya juga, teman-teman. Dan kamu bisa lihat di kampus mana, kampus lain mungkin nggak bakal bisa namanya presentasi ke depan langsung owner ataupun langsung rektorat semua. Nah, ini hanya bisa di Pradita University, kamu akan belajar untuk memiliki mental yang oke dan juga bisa mempresentasikan langsung ke depan petinggi-petinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini juga kita ada kuliah online bersama perguruan tinggi dari Prancis, yaitu dengan École Hôtelière de Paris. Ya, teman-teman ya. Itu diadakan di lab Master Chef kami, di kitchen kami ya. Lalu, nah ini kan tadi kita udah belajar tentang sistem kuliahnya. Nah, untuk mendukung sistem kuliah, artinya kamu harus memiliki fasilitas yang mendukung. Nah, ini adalah fasilitas yang nanti akan kamu pakai selama kuliah di Pradita. Nah, ini gedung kami kurang lebih ada 4 gedung. Ini gedung pertama, sebelah gedung lagi ada warna hijau, yang ini oranye, sebelahnya hijau. Jadi kita ada twin building, lalu ada gedung lagi untuk riset, ada lagi gedung buat sport club-nya. Nah, nanti saya kasih lihat satu-satu. Nah, di dalamnya kita cukup banyak ya, contohnya ada perpustakaan, perusahaannya cukup modern, bentuknya kafe-kafe, enjoy, nyaman, besar, terus juga ada ruang diskusi roomnya juga, jadi kalau kamu lagi ada ngerjain proyek-proyek, ataupun kamu lagi ada mau bikin bisnis, kamu bisa pakai ruang diskusi room atau ruang meeting. Kamu udah siapin juga banyak ruang meeting untuk kamu bikin proyek-proyek kamu. Lalu ini ada auditorium kami, satu auditorium itu bisa menampung 250. Jadi kalau digabungin, 2 auditorium kurang lebih ada 500 orang, jadi kamu bisa pakai ini untuk biasanya nonton bareng, ataupun kita lagi ada tamu-tamu dari luar negeri datang ke Indonesia, ke sini, ke kampus, bisa kasih materi, ataupun biasa kita adain acara-acara tertentu. Lalu ini untuk anak-anak yang suka desain, jadi kalau kalian suka desain,
Nah, kita punya meja gambar. Meja gambarnya ini bisa diatur-atur tingginya. Nah, contohnya kayak gini, bisa diatur-atur tingginya biar kamu lebih pewek gambarnya. Nah, ini bentuk manual ya. Nah, dari bentuk manual ini kamu harus masukin ke bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, sampai dengan 6 dimensi. Kita pakai namanya Lab Apple. Jadi kita udah siapin Lab Apple buat nanti kamu mendesain di Lab Apple sendiri. Untuk anak-anak IT, kita udah siapin Lab SP, Dell, dan juga satu lagi Asus. Jadi labnya khusus sendiri-sendiri dengan berbagai macam programming yang berbeda. Lalu ini untuk sport court, kita ada yang outdoor dan juga ada yang indoor. Lalu untuk ruang kelas kami, kamu bisa lihat sendiri ruang kelas kami hanya menampung, ini paling banyak 32 orang, ya, paling dikit 20 orang. Ya, kamu bisa lihat sendiri 360 derajat papan tulis flashboard. Jadi sistemnya adalah tektokan antara dosen dan mahasiswa, itu sistemnya komunikasi terus. Kamu ada kesulitan apa langsung tanya, kalau kamu punya apa langsung ngobrol aja. Jadi kita akan langsung jawab dan kita mentor gitu. Nah, ini untuk anak-anak perhotelan, kita ada ruang front office buat check in check out, kita ada ruangannya. Lalu ini untuk lab bakery, jadi kalau mau bikin makanan-makanan, kita juga udah siapin untuk kuenya, kita bikin lab bakery khusus. Barang-barang kita kirim dari Italia sama dari Prancis ya. Barang-barang kita kirim dari luar negeri semua. Nah, ini ada kitchen industrinya standar bintang 5. Lalu ini untuk restorannya beroperasi dari Senin sampai Jumat. Jadi kalau kamu lagi main ke Pradita, kamu bisa nyobain makanan anak-anak hasil semester 1 yang sekarang lagi masak ya, ataupun anak di atas tingkat kakak tingkatnya. Lalu ini ada kamar hotel kami di Bali. Kami punya hotel di Bali namanya Movenpick, standar bintang 5+, per malamnya 3.800.000. Nah, kita bikinkan di dalam kampus untuk nanti anak-anak latihan untuk di front office. Lalu ini untuk kamar hotel kami yaitu Haris Fair 2. Mungkin kalau yang di daerah Gajah Mada Pontianak itu Haris bintang 4, tapi ini adalah standar bintang 5-nya, yaitu namanya Haris Fair 2. Kita juga bikinkan di dalam kampus untuk kamu nanti latihan di sini. Lalu ini gedung ketiga kami, yaitu untuk civil engineering, design lab, dan satu lagi untuk IT. Karena untuk IT kami udah siapin juga perumahan mewah, di mana perumahan mewah itu dilengkapi oleh teknologi. Dari smart city-nya, smart living-nya, smart home-nya, kita udah siapin untuk anak-anak IT berkarya di situ. Gitu. Nah, ini desainnya di dalamnya ada apa aja? Kita adalah percetakan, ada furniture, ada lab potong-potong, bengkelnya untuk interior, terus juga kita ada lab fotografi, lab audio, terus kita juga punya alat-alat sipil yang cukup banyak. Nanti kamu bisa lihat semuanya di YouTube-nya Pradita University. Lalu, buat teman-teman yang rumah jauh, nggak usah takut. Apa ya di daerah Pontianak ya. Kalau kamu kuliah di Pradita, kita udah siapin tempat tinggal. Nah, tempat tinggal kami klaster. Jadi masing-masing rumah isinya perempuan-perempuan, pria-pria, tidak digabung ya teman-teman ya. Nah, jadi isinya cewek-cewek, cowok-cowok, tidak digabung. Masing-masing rumah kita udah siapin bibinya. Jadi bibinya ini akan menjaga kamu, ada yang bersihin juga, terus juga ada yang nyuci piring. Jadi di dalam sini cukup banyak ya. Di dalamnya ada apa aja. Nah, ini adalah kamarnya. Kamarnya kurang lebih kayak ini. Kayak gini kamarnya, cukup nyaman, cukup cozy ya. Jadi kamu nggak usah takut lagi, nggak usah pusing, tinggal bawa baju doang datang. Di dalamnya ada termasuk AC, WiFi, LED TV, water heater, CCTV, dispenser, full furnished, laundry, semua udah komplit. Jadi kamu nggak usah pusing. Terus kalau mau masak tinggal masak. Kalau kamu mau jajan tinggal ke depan doang ya, tinggal jalan ke depan. Ada namanya Taman Jajan. Kebetulan teman-teman kami dari Pradita juga dari Pontianak, yaitu salah satunya dari Immanuel dan juga ada Petrus. Kami kolaborasi bikin makanan sendiri, bikin bisnis sendiri. Nanti kamu bisa datang ke sana. Nah, di sini juga ada kolam renang dan ada lapangan basket. Jadi semuanya cukup komplit, cukup nyaman. Ini hanya berbayar 1 juta sampai 1,5 juta per bulan. Jadi semua kamu bisa pakai tempat tinggal ini hanya berbayar 1 juta sampai 1,5 juta saja. Tergantung yang membedakan, ada yang termasuk listrik, ada yang belum termasuk listrik, ada furniture-nya lebih kayak pakai Korea wallpaper dan lain-lainnya. Itu tergantung kamu sukanya gimana. Nanti kita bantuin semuanya untuk memilihnya, ya. Lalu ini juga ada shuttle, jadi dari kosan ke kampus, kampus ke kosan ada yang nganterin. Jadi kamu nggak usah pusing, kita udah siapin juga. Karena tanah kami cukup luas, kurang lebih ada 1.000 hektar. Jadi di dalam 1.000 hektar itu kamu bisa pakai semua fasilitas itu gratis ya teman-teman ya. Nah, ini gedung keempat kami. Gedung keempat kami ada sport club. Gedung keempat kami ini, jadi kalau kamu udah capek-capek kuliah, udah capek-capek belajar, perlu namanya menjaga daya tahan tubuh kamu. Oleh karena itu, kami menyiapkan sport club, yaitu gedung keempat kami, yaitu The Spring Club. Jadi di sini ada kolam renang Olympic size, jadi kamu bisa pakai ini gratis ya. Tapi kalau orang lain, selain anak-anak Pradita, itu berbayar 8 juta sampai 16 juta.
Tapi untuk anak Pradita gratis. Hanya menunjukkan kartu mahasiswa kalian saja. Nah, di dalam juga ada kolam renang Olympic size, ada pemandian air panas, whirlpool, terus juga kalau kamu masuk yang terbuka, ada yang tertutup juga kita udah siapin. Lalu juga ada lapangan basket tertutup. Ada lapangan futsal juga. Lalu juga ada fitness and gym. Jadi buat kalian yang suka membentuk badan, suka jaga badan kalian, terus mau pakai alat-alatnya, kamu nggak usah takut, kita udah siapin personal trainer. Dan juga buat cewek-cewek yang suka yoga, pilates, zumba, kita udah siapin kelas-kelasnya juga. Lalu kita juga ada lapangan badminton yang biasa dipakai The Minions atau Christian Jonathan buat latihan. Jadi kita disiapin juga ada 8 lapangan. Nah, 8 lapangan ini bisa kamu pakai untuk main badminton. Dan ini juga ada tennis court. Jadi kamu mau untuk main tenis, kita udah siapin juga lapangannya, ada 2 lapangan. Lalu ini untuk meja pingpong. Jadi kalau kamu mau belajar pingpong juga kita siapin. Lalu ini karaoke room. Jadi buat teman-teman yang habis capek kuliah ataupun yang cewek-cewek habis patah hati mau teriak-teriakan, ada tempatnya ya. Ini kita punya karaoke room. Bisa menampung 25 orang. Lalu ini ada tempat buat dinner ya, dine-in atau yang lapar bisa ke atas, atau buat cowok-cowok menembak cewek juga ada tempatnya ya, silakan. Ini bisa dipakai juga. Lalu juga kita ada ruang sauna yang bisa kamu pakai juga, ini gratis ya. Lalu di belakang kampus ada namanya Sentia Square Park. Kalau buat teman-teman sekalian yang pernah main TikTok, sering main TikTok, pasti pernah dengar nama binatang alpaka yang lagi ngehits di TikTok. Nah, itu ada di tempat kami. Yang sebelah kanan kamu bisa lihat, itu ada tempat kami. Jadi di sini ada rumah kupu-kupu, rumah kelinci, rumah dogi, kolam koi, terus ada trampolin, panjat tebing, dan masih banyak lainnya, itu gratis. Kamu bisa pakai fasilitas semua yang ada di sini. Lalu ini ada Sumare Komol Serpong, ya. Kalau ini masuknya gratis, belanjanya bayar ya, tetap berbayar belanjanya. Kalau gratis juga, entah rugi, bangkrut. Nah, ini ada Sumare Komol Serpong. Jadi Sumare Komol Serpong ini nggak cuma tempat buat kamu hangout atau tempat kamu belanja, kamu akan banyak belajar di sini. Dan kamu akan banyak ngerjain proyek-proyek yang ada di Sumare Komol Serpong. Jadi nanti kamu akan dilibatkan dalam setiap yang ada kami lakukan dan apa yang kami sedang kerjakan. Gitu teman-teman ya. Nah, ini Sumare Komol Serpong kami kurang lebih baru 2, nanti ke depannya kami bikin 3, karena kami akan bikin juga Hotel Haris sebelah mall kami. Lalu ini shuttle bus. Shuttle bus ini bisa nganterin kamu ya, jadi shuttle bus ini akan nganterin kamu lagi makan siang, misalnya kalau lagi bosen makan di kampus, kamu boleh juga nanti kita anterin sampai ke Mall Sumarekon, ataupun buat kalian yang misalnya mau ke saudara kamu, misalnya ke II kamu, misalnya di Jakarta, di Jaisang, misalnya dianterin, kita anterin sampai ke stasiun Rawabuntu, satuan kereta. Nanti dari stasiun kereta itu kamu tinggal nyambung, boleh ke Tanah Abang, ke Mangga 2, Jembatan 5, itu bisa dianterin ya. Jadi itu gratis ya teman-teman ya. Lalu ini shuttle yang nanti kamu pakai selama di daerah Gading Serpong. Karena tanah kami kurang lebih ada 1000 hektar, nggak mungkin kemana-mana kamu jalan kaki kan, cukup capek, oleh karena itu kami udah nyiapin shuttle yang akan kamu pakai gratis selama di daerah Gading Serpong. Kamu bisa pakai shuttle kayak gini gratis untuk keliling-keliling di daerah Gading Serpong, karena daerah Gading Serpong cukup banyak makanan, cukup banyak tempat nongkrong, cukup banyak mall, oleh karena itu kamu bisa menikmati semuanya dengan pakai shuttle ini gratis ya. Kalau nanti lagi kangen makan-makan Pontianak, nggak usah takut, karena kita udah punya di sini udah nasi campur asan, akwang, kopi aming, mie kepiting, coipan, semua komplit di sini. Karena orang Kalimantan banyak di sini juga dan banyak bikin usaha di sini. Karena di sini kota yang berkembang, ya teman-teman ya. Nah, ini kita masuk ke jurusan sama program beasiswanya. Nah, ini adalah jurusan yang ada di Pradita University. Kita ada arsitektur, ada urban planning atau perencanaan wilayah dan tata kota, ada civil engineering, ada business management, ada retail management. Jadi di kampus kami manajemennya nggak sama manajemen pada umumnya, karena manajemen kami spesialis. Kalau kamu pernah dengar dokter, ada dokter spesialis gigi, ada spesialis ini, spesialis. Nah, kalau kami manajemennya spesialis di bidang bisnis atau di bidang retail. Kalau retail itu berhubungan dengan kayak Hypermart, Indomaret, Indogrosir, atau Lego juga kalau di sana Lego ya, itu termasuk bidang retail. Tapi skala besar kami sisi mainnya. Lalu ada accounting kami juga agak berbeda sama kampus lainnya, karena accounting kami sistemnya adalah Digital Accounting Sistem Informasi. Nah, apa itu? Jadi itu sistem ERP, di mana semua perusahaan sekarang udah pakai sistem, di mana sistem itu nggak semua orang bisa. Nah, oleh karena itu,
semua jurusan yang ada di Pradita University kami siapkan untuk nanti 10 tahun sampai 20 tahun ke depan bakal berkembang terus. Dan kamu sudah siap menghadapinya, dan kamu sudah siap mengerjakannya. Gitu ya. Lalu kita juga ada IT, kami juga ada Business Information System, ada DKV, Interior Design, dan ada Perhotelan. Itu semua S1. Lalu untuk Culinary Art, itu dia 3, diploma 3. Karena kita khusus chef. Yang lain 50% teori, 50% praktek, tapi untuk Culinary Art, 80% praktek, 20% teori. Karena kami full masak, karena kami kerjasama dengan master chef seluruh dunia, jadi kami udah siapin anak-anak untuk lebih banyak masak, gitu ya teman-teman ya. Lalu kita cari tahu biaya kuliahnya berapa. Jadi kalau mau kuliah di Pradita ada namanya uang pangkal dan uang pelengkapan, lalu ditambah uang semester. Jadi biayanya itu udah digabung ya, antara uang pelengkapan, uang masuk, sama uang semesteran. Nah, uang pangkal dan uang pelengkapan itu cuma dibayarkan di awal. Jadi tiap semester udah nggak usah bayar. Yang dibayarkan tiap semester ada yang warna abu-abu, ya, yang BPP, SKS, dan student service. Biaya masuk di awal tuh 38 juta sampai dengan 54 juta. Nah, ini perincian biayanya, kalau kamu bisa lihat. Kalau arsitektur, kayak harganya 47 juta, program planning 41 juta, lalu untuk hospitality and tourism 54 juta, terus untuk culinary art 38 juta. Ini harga-harga sebelum saya berikan program beasiswa. Ya, kamu udah lihat ya. Lalu kita lanjut. Nah, karena kami sudah bekerjasama cukup lama dengan SMA Santo Paulus ya, kita udah cukup lama bekerjasama dan cukup banyak teman-teman juga yang sudah masuk di kuliah di kampus kami memberikan program beasiswa khusus, yaitu kami potong di uang pangkal. Jadi buat teman-teman yang nggak punya ranking, nggak punya prestasi, nggak punya apapun, nggak usah takut, kami memberikan program beasiswa ini khusus buat kalian di bulan ini, hanya di bulan November ini ya. Kami memberikan program beasiswa 100% ini, kami potong, jadi tinggal 15 jutaan sampai dengan 22 juta. Nah, harganya gimana? Nih, kamu bisa lihat, uang pangkalnya hilang, yang tadi 47 juta tinggal 17 juta. Yang tadi 41 juta tinggal 16 juta, yang tadi 54 jadi tinggal 22 juta, yang tadi 30-an jadi 18 juta. Kamu bisa harganya ya, cukup membantu di saat pandemi seperti ini, dan bisa dicicil juga, nanti kita bantu untuk cicilannya, kamu nggak usah takut, nggak langsung harus cash langsung kok. Gitu ya. Ini harga-harganya, kamu bisa lihat, nanti kalau kamu mau dapat harga lebih rincinya, nanti ada nomor telepon yang saya tinggalkan untuk nanti kamu langsung hubungin. Jadi hubungin jangan ke kampus, kalau hubungin ke kampus harganya beda, karena sekarang beasiswanya cuma 20% atau 30%. Kalau ini karena kami sudah MOU dengan Miss Leni, jadi kita khusus di SMA Santo Paulus, jadi kita berikan beasiswa khusus ya. Kayak gitu, nanti hubungin Koko aja. Lalu semesterannya gimana kok? Kalau kan tadi itu untuk uang masuk, uang semester gimana? Uang semester kamu bisa dapat potong lagi di BPP. Dengan cara gimana? Dari hasil tes kamu atau dari nilai raport kamu, nanti kita convert, kita lihat range-nya berapa, 30K, 50K, 75, atau 100. Kalau di 50%, artinya target IP kamu semester 1 sampai semester 8 itu 3,25. Langsung otomatis potong di BPP-nya. Nah, dapat IP-nya susah nggak kok? Harusnya sih enggak, karena kita lebih banyak praktek. Kalau kamu nggak suka praktek, jangan masuk Pradita, karena nanti akan membebani kamu. Kalau di kami sisinya banyak praktek. Kenapa banyak praktek? Lebih gampang dihafalin, lebih gampang dikerjakannya. Kalau banyakkan teori, itu coba ngapal, itu nggak kuat anak-anak banyakan, gitu ya. Nah, kalau kamu nanti coba di PTN, boleh banget. Bisa mau nyoba di Untan, mau nyoba di UI, UGM, ITB, itu grup-grupnya kami juga. Dosen kami juga dari sana semua. Jadi kalau kamu keterima di PTN, melalui jalur SBMPTN, SMPTN, atau lewat STPN Hai Bandung, ya, Sekolah Tinggi Pariwisata, uang yang sudah kamu bayarkan di Pradita, kita akan potong administrasi, sisanya kita kembalikan full. Jadi kamu boleh coba, ya teman-teman ya. Lalu buat teman-teman yang punya ranking selama kelas 11, semester 2, rankingnya 10 besar, kalian berkesempatan untuk bisa dapat beasiswa gratis 8 semester. Beasiswa gratis gimana maksudnya kok? Nggak bayar apapun, kuliahnya gratis, nggak ada ikatan dinas, nggak ada ikatan kerja, nggak ada ikatan kontrak, benar-benar pure. Karena di kami kita udah kasih, nggak boleh kita menerima. Kita benar-benar memberi, tidak boleh menerima. Nah, yang kami minta selama kamu kuliah apa? Memiliki akhlak yang baik, memiliki attitude yang baik, waktunya kuliah, waktunya kamu ngerjain tugas. Jangan sampai kamu yang berbuat hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kita cuma minta itu doang. Nah, ini kita ada jurusannya, kamu bisa tinggal pilih jurusan mau di mana. Nanti kamu ikuti seleksi masuknya di November ini tanggal 22 ada seleksinya.
kami hanya perlu minta surat keterangan ranking dari kepala sekolah yang atau wali kelas kalian yang menetapkan kamu ranking 10 besar di kelas 11 semester 2 ya. Lalu ada satu lagi beasiswa. Ini beasiswanya 8 semester ya. Saya belum jelasin. Beasiswanya 8 semester, ini gratis. Nggak bayar apapun. Yang kamu perlu bayar hanya uang perlengkapan kamu doang. Buat kamu tinggal, buat kamu makan. Terus sama perlengkapan nih kayak buat apa? Buat alma mater, kartu mahasiswa, yang buat nanti gratis kemana-mana. Itu berbayar 1.250.000 doang. Ini cuma hanya dibayarkan di awal. Semesternya udah nggak usah bayar. Lalu ada uang depositnya 6.500.000. Ini pun akan kita kembalikan pas kamu lulus. Jadi ini buat komitmen fee kalian, kalau komitmen bahwa masuk di Pradita. Oleh karena itu kamu harus bayar 6,5 juta. Ini cuma di awal doang, nanti pas kamu lulus kita balikin kok 6,5 juta. Kayak gitu ya. Lalu ini buat kalian yang orang tuanya berprofesi sebagai guru, misalnya guru di SMA Santo Paulus, kalian berkesempatan untuk dapat beasiswa gratis juga 8 semester. Ini kita berikan khusus buat putra-putri guru, karena kami sangat menghargai guru, oleh karena itu kita memberikan program beasiswa ini khusus buat anak putra-putri guru, ya teman-teman ya. Nah, itu saja yang saya akan sampaikan. Ini adalah nomor telepon yang bisa kamu hubungi. Ini ada dengan saya sendiri, dengan Anli. Ya, saya juga orang Kalimantan kebetulan. Papa saya Singkawang, mama saya Mempawa. Nah, ini ada teman-teman saya, tim saya. Ada Kak Abel, Kak Clara, Cik Shirley, ataupun ada Kak Gideon. Kamu boleh hubungi kami. Jangan hubungi ke kampus, saya bilangin sekali lagi. Kalau ngubungin ke kampus, nanti jangan kaget kalau beasiswanya berbeda sama kami berikan. Karena di kampus itu beasiswanya cuma tinggal 30-an sampai 50%. Ya. Jadi harus hubungi ke kami, nanti formulirnya pun khusus. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Silakan. Mungkin Kak Clara boleh bantu? Silakan Kak Clara, sambil saya cek daftar hadir. Iya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan mungkin sejauh ini kelas 10, 11, 12, kalau misalkan masih bingung, soal jurusan atau soal beasiswanya bisa ditanyakan nih, mumpung masih ada kita. Jangan sampai nanti udah selesai dari sesi ini kalian bingung. Atau mungkin udah terlalu jelas kali ya kok Aninya jelasin. Iya, sampai pada diam semua. Iya. Silakan ada mau bertanya, teman-teman. Jangan malu-malu, atau mau japri juga boleh. Iya, japri aja nggak apa-apa kalau mau japri. Oh, ini ada yang nanya japri nih. Oke, halo Ko. Terima kasih atas pemaparan yang diberikan. Berarti untuk biaya semester itu kami bisa dapat beasiswa atau potongan harga sesuai nilai kami tiap semester. Misalkan kalau nilai naik, berarti bisa potongan biayanya yang didapatkan juga lebih tinggi. Terus lalu untuk beasiswa penuh murid 1-10 itu, apakah hingga selesai berkuliah atau gimana kok? Oke. Suara saya cukup terdengar jelas, teman-teman? Jelas kok. Jelas ya? Jelas. Oke. Jadi pertama saya jawab dulu yang untuk biaya semesteran. Jadi buat teman-teman yang nggak punya ranking, kalian nggak usah takut karena kami ada memberikan program beasiswa uang pangkal 100% yang tadi saya berikan di awal, yaitu uang pangkal 100%. Lalu semesteran kamu bisa dapat potongan lagi, itu berdasarkan dari hasil tes kamu. Jadi nanti kamu ada tes nih, atau jalur raport. Nah, dari hasil tes kamu atau dari jalur raport kamu itu, kita bisa nentuin kira-kira kamu dapat IP-nya, dapat beasiswanya berapa targetnya. Misalnya dapatnya 50%. Artinya target IP kamu itu harus 3,25 untuk dapetin potongan 50%. Gitu ya. Saya kasih lihat itu ada biayanya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada ranking 1-10, kalau misalkan mau coba dulu untuk beasiswa penuhnya, boleh banget gitu ya.
karena memang benar-benar free sampai lulus kuliah nanti gitu. Dan kalau keuntungannya lagi kalau untuk beasiswa penuh itu yang kita lihat adalah nilai akhlaknya ya kok ya. Gitu. Jadi untuk nilai secara otomatis teman-teman harus mempertahankan nilai yang terbaik gitu. Tapi kalau untuk beasiswa penuh yang kita lihat adalah nilai akhlaknya seperti itu. Jadi lumayan banget kalau untuk yang beasiswa penuh sampai lulus kuliah nanti kira-kira orang tua kalian bisa hemat 120 sampai 150 juta untuk biaya kuliah. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih detail. Nah, untuk yang punya ranking 1 sampai 10, kalian kan nanti ada seleksi masuk. Kalau misalnya kalian seleksi masuk itu misalnya lolos, yang tes itu matematika 20 soal, logika 20 soal, bahasa Inggris 20 soal. Pilihan berganda semua kok. Nanti dari hasil tes itu kita bisa tahu kira-kira kamu dapat beasiswa atau tidak untuk jalur rankingnya. Nah, udah kita seleksi, kita lihat hasilnya. Kalau kamu keterima, kamu hanya bayarin yang tadi saya bilang. 1.250.000 untuk perlengkapan kamu, kayak alma mater kartu mahasiswa. Kalau yang 6,5 juta itu buat deposit doang. Deposit itu juga nanti kita kembaliin pas kamu lulus. Nah, itu gratis sampai 8 semester. 8 semester benar-benar gratis ya. Nggak ada minta ini, udah nggak usah. Nah, yang kami minta yaitu sama kamu kuliah, yaitu memiliki akhlak yang baik, attitude yang baik. Jadi waktunya kuliah-kuliah, waktunya ngerjain praktek, gitu doang. Kami nggak minta yang aneh-aneh. Terus nggak ada ikatan dinas. Mungkin kalau ada kampus lain yang ngasih beasiswa full, ada ikatan kontrak, ada ikatan dinas, terus nanti pas lulus ada mengabdi, gini-gini. Kita tidak ada. Benar-benar kita kasih gratis, nggak ada minta-minta kayak gitu-gitu ya. Jadi kita benar-benar berdharma. Jadi udah kita kasih. Kalau dikasih free, udah. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti sampai selesai kuliah ya gratis. Nanti yang nggak bisa kita cover yaitu misalnya kamu pas di tengah jalan, kamu ada semester yang diulang, dan harus bayar misalnya 300.000 atau 500.000. Nah itu kamu harus bayar sendiri ya, karena itu di luar dari kami. Karena itu kesalahan kamu yang kamu buat. Oleh karena itu, yang di luar dari itu tetap gratis. Oke? Silakan, ada yang mau bertanya, silakan lagi. Apakah cukup menjawab ya? Nanti yang mau bertanya boleh japri ya. Saya nggak bakal sebutin namanya. Kalau misalkan kalian ada ranking 1 sampai 10 dan mau coba untuk tesnya, boleh hubungi Ko Anli, Ko Gideon, Ci Clara, Ci Abel, atau Ci Shirley ya teman-teman. Jadi ada syarat-syarat juga yang harus kalian kumpulkan. Jadi apa aja syaratnya nanti kita infonya melalui chat. Iya deh. Nah, kalau ada yang nanya nih, Koko nih, dari ini apa? Ada syarat khusus gak nih untuk masuk jurusan yang dipilih? Halo ya, nanya nih. Sebenarnya untuk syarat khusus sih nggak ada ya sebenarnya. Nah mungkin nanti ada aja nih di jurusan DKV, di jurusan-jurusan yang desain-desain itu, nanti kamu akan ada tes nih. Tesnya tes menggambar, biasanya sih itu aja sih kalau misalnya di Pradita. Benar? Apa ada yang mau ditambahin? Oke, jadi buat teman-teman yang di luar dari untuk jurusan desain itu kayak DKV, desain interior atau arsitek, itu perlu tes gambar. Jadi nanti tes gambar, kita mau lihat gambar kamu kurangnya di mana, kelebihan apa. Kalau nggak bisa gambar, nggak apa-apa. Jadi misalnya kamu mau ambil jurusan masak, nggak bisa masak, nggak apa-apa. Semua akan kita ajarkan. Gunanya dosen yang untuk mengajarkan kalian dari kamu nggak bisa sampai kamu bisa. Bukannya karena kamu nggak bisa, tapi kamu punya minat, akhirnya kamu nggak mau ngelakuin. Jangan. Ya teman-teman ya. Terus kalau pilih kuliah, itu yang sesuai kamu suka. Kalau kamu pilihnya sesuai dengan kamu suka, bahkan bawaannya lebih enjoy. Dan kamu ngejalaninnya juga lebih dengan hati. Karena kalau sesuatu hal yang kamu paksakan itu tidak baik. Apalagi nanti kita kuliah 4 tahun, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi nanti untuk syarat-syaratnya ya, untuk anak desain, untuk kulineri, desain, itu perlu surat keterangan tidak buta warna. Karena kita mau lihat kira-kira mau ada buta warna atau enggak, terus ada kurangnya apa. Terus kalau tes gambar itu mau lihat gambarnya sampai tingkat mana. Kalau misalnya ada yang kurang gambarnya, nanti kita akan kasih kelas tambahan khusus kok. Jadi benar-benar buat membantu kamu ya, kisimnya. Nah, ini ada yang nanya japri ke saya nih.
permisi kok, kalau untuk selain yang peringkat 1 sampai 10 beasiswa gimana? Jadi buat kalian yang nggak punya ranking, kamu bisa lewat jalur yang tadi uang pangkal potongan pangkalan uang potongan semester, atau kalau kamu pernah punya prestasi non akademik, ikut olimpiade apa, atau ikut yang lainnya, boleh nanti kamu ajuin. Nanti saya akan coba review bersama manajemen, kita lihat beasiswanya seperti apa. Ya, kalau di luar kalian nggak punya ranking 1 sampai 10 ataupun bukan anak guru ya. Terus mau nanya kok. Yang untuk ranking 1 sampai 10 tadi untuk business management termasuk dalam beasiswanya enggak ya? Nah, kebetulan untuk yang business management sudah full. Jadi beberapa jurusan sudah full, sudah keisi penuh karena kita sudah buka dari bulan Juli. Cuma ini beberapa saya siapkan khusus buat kalian. Jadi kita berikan beberapa jurusan, ada 9 jurusan yang bisa kamu pilih di luar dari jurusan yang udah kami isi full gitu ya. Untuk tes bisnis manajemen itu gimana ya? Jadi kalau kamu ambil beasiswa yang full itu udah penuh, tapi kalau ambil beasiswa yang jalur potong uang pangkal itu masih ada. Karena masing-masing jurusan kita kuotain kurang lebih 5 sampai 10 orang ya, teman-teman ya. Nanti tesnya itu sama kok. Ada tesnya matematika 20 soal, logika 20 soal, bahasa Inggris 30 soal, pilihan berganda semua. Nah, kalau buat kalian yang bahasa Inggrisnya kurang, nanti ada kelas tambahan. Karena dari hasil tes itu kita bisa lihat. Karena nanti kita udah siapin kalian pinter bahasa Inggris juga. Terus kalau anak kulineri atau urusan hospitality, kamu dapat bahasa Prancis, dapat bahasa Inggris, dapat bahasa Mandarin. Ada 3 bahasa yang kamu dapetin. Kalau di luar itu, bahasanya tetap Indonesia dan Inggris. Oh iya, teman-teman, ada info yang cukup menarik lagi nih. Jadi di minggu depan kalian bisa ikut info sesi dari Pradita University. Info sesi itu apa, Ci? Gitu ya. Info sesi itu nanti kita ngobrol langsung sama dosen. Misalkan kalian suka jurusan DKV. Nah, nanti kita akan ngobrol sama dosen DKV. Kira-kira apa sih yang dipelajari di DKV? Terus harus punya skill apa aja atau laptopnya harus seperti apa gitu, nanti kita ngobrolin di sana. Bisa juga ngobrolin prospek kerja, kemudian kalau kerja di bidang itu gajinya berapa, itu nanti kita bisa obrolin di sana. Nah, teman-teman kelas 10, 11, 12 bisa ikut. Tapi khusus untuk kelas 12 kalau misalkan kalian ikut akan bisa dapat voucher ya kok ya. Voucher potongan untuk biaya tes kayak gitu, teman-teman. Lumayan banget kan. Jadi acaranya free tapi kalian bisa dapat voucher potongan tes kayak gitu. Jadi kalau misalkan minat boleh hubungin kita untuk ikut. Oke, mungkin sekarang kita ini kali kok bagi-bagi voucher kali kok. Iya, oke. Waktunya saya udah lagi siapin nih. Oh, habis. nah, waktunya udah mepet ya, tinggal 3 Iya. menit lagi. Oke, bentar ya. Ini agak kendala di laptop ya. Ada nanya lagi nih. Oke, buat nanti teman-teman yang mau nanya lagi, kan ini waktunya takutnya mepet nih, nggak sempet habis. Nanti saya akan jawab di WA ya, nanti kamu boleh kontak Koko langsung ya. Ini yang terakhir, permisi kok, saya mau ingin tanya, yang dikatakan bahwa masuk ranking 10 dapat beasiswa itu, apakah masuk ranking 10 besar ini dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 2? Enggak. Jadi buat teman-teman yang punya ranking selama di kelas 11 aja semester 2. Ataupun misalnya kelas 12 sekarang nih, udah punya rankingnya, udah keluar 10 besarnya, boleh pakai ranking di kelas 12 itu. Kalau 12 itu belum keluar, ya kelas 11 semester 2, 10 besar ya. 10 besar di kelas aja, bukan umum ya, benar-benar cuman kelas. Oke. Saya akan acak nama yang beruntung hari ini. Apakah sudah muncul? Sudah muncul ya? Sudah ya, oke. Nah, kita putar kira-kira nama siapa yang hari ini beruntung untuk mendapatkan voucher GoPay 25.000 ya. Syaratnya nanti yang terpilih harus apa nih kok? Harus on cam ya. Betul, on cam Misalkan dan nggak juga on cam nyalain nanti mic-nya. kita kasih ke yang lain ya. Betul.
Oke, nah atas nama Charlie, apakah ada? Ada. Ada? Hadir? Hadir. Oke, selamat ya Charlie ya. Kamu dapat voucher GoPay senilai 25.000. Terima kasih. Sama-sama. Oke, nama selanjutnya siapa yang beruntung? Oke, atas nama Rafaela Aldiva. Apakah ada? Halo Rafaela. Rafaela, apakah ada? Hadir, Pak. Hadir kok. Hadir ya? Oke, sama dengan Rafaela ya. Oke, nah itu ada 2 pemenang yang sudah kita undi ya. Lalu untuk kalian yang hari ini sudah bertanya, dan pertanyaan bagus-bagus, saya berikan voucher GoPay 25.000 ya. Jadi selamat buat kalian yang sudah bertanya, saya berikan voucher juga 25.000 untuk kalian. Saya izin untuk foto dulu, namanya siapa saja. Nanti pastikan ya, nomor kalian harus benar ya. Tadi ada Suci sama Angel ya yang tanya ke ini. Iya. Terus juga ada yang japri ke saya. Pastikan yang bertanya personal chat atau di chat room itu mengisi daftar hadir ya teman-teman. Kalau 2 nama yang diundi tadi kan dia udah pasti isi daftar hadir. Nah yang bertanya tadi pastikan kalian mengisi daftar hadirnya supaya bisa kita urus untuk vouchernya. Betul banget. Oke. Oke teman-teman, paling itu saja yang sudah saya bisa sampaikan ke kalian. Mungkin buat teman-teman yang masih bingung, yang masih mau bertanya, boleh hubungi di kolom chat ya, ada nomor kami, ada saya sendiri dengan Anli atau tim Koko. Jangan menghubungi ke kampus, karena menghubungi ke kampus nanti base-nya beda. Ntar kamu protes ke Koko. Jangan ya, hubungi langsung ke Koko langsung ya. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Terima kasih juga untuk Pak Sulyono atas waktunya. Terima kasih karena kami sudah diizinkan untuk bisa mempresentasikan ke depan teman-teman sekalian. Thank you banget. Semoga Tuhan memberkati kalian dan memberkati setiap pekerjaan kalian dan apapun yang kalian lakukan. Thank you teman-teman. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih kepada Ko Anli dan tim dari Pradita University yang telah menyampaikan informasi mengenai Pradita University kepada siswa-siswi kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat menarik perhatian dari siswa-siswi kami untuk bergabung di Pradita University. Terima kasih sekali lagi untuk Ko Anli dan teman-teman dari Pradita University. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sulyono dan terima kasih teman-teman. Terima Saya kasih izin semuanya. live ya Sampai untuk ketemu di pindah ke room Pradita. lainnya. Oke, baik. Thank you. Tuhan memberkati.